Memaksa Yuzang untuk bekerja di sebuah bar dan melayani beberapa tamu. Udah tau lah kalian maksudku apa kan? Melayani apa itu udah tahu kalian kan? Hai guys, terima kasih yang sudah klik video ini. Oke, jadi hari ini aku akan membawakan sebuah kisah tragis dialami oleh salah satu seorang YouTuber mukbang. Dimana dia ini sering disiksa, dipukuli dengan benda tumpul, habis itu diperas loh. Apanya yang diperas nak? Ya uangnya lah apalagi. Dan uang yang diperas ini bukan kayak sekitar sejeti 2 jeti kalian tahu lah, tapi miliaran bah. Jadi gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Oke, jadi geng, food vlogger ini berasal dari Korea yang memiliki nama aslinya Park Jung-won, lahir pada 14 April 1996 di Seoul. Dia mengupload video pertama kalinya pada 19 November 2019 lalu dengan nama channel Yuzang yang dia buat pada tahun 2018, geng. Jadi akunnya ini dibuat setahun sebelum dia mengupload video pertamanya. Nah, kita panggil namanya sekarang yaitu Yuzang ya. Yuzang ini, geng, dikenal banyak orang dengan kemampuannya yang bisa makan 5 porsi dalam satu waktu. Bahkan dia pernah memakan 240 sushi, 3 kilo daging, dan 8 mangkok mie. Dihabisin semua tuh, apa nggak kembung perutnya. Tapi kemampuan yang dikenal banyak orang ini ternyata itu adalah salah satu kondisi kesehatan yang khusus, dimana kondisi kesehatan ini mampu memproses makanan dengan cepat dan mudah lapar, geng. Bahkan dia ini bisa memproses makanan kurang lebih 10-15 menit loh. Gak banyak informasi tentang Yuzang ini yang aku dapatin. Yang jelas, selama bertahun-tahun dia menjadi seorang food vlogger yang terkenal di Korea maupun di Indonesia, ternyata banyak kejadian-kejadian mengerikan yang dia alami. Dan itu membuat Yuzang ini sampai nggak berani berkutip apa-apa, geng. Sampai nggak berani dia melaporkan ini ke polisi. Apa aja kejadian-kejadian yang mengerikan itu? Lanjut mbak. Nah, jadi sebelum perjuangan menjadi Yuzang atau sebelum menjadi YouTuber mukbang lah, dia memiliki seorang kekasih, sebut saja Jungkook. Kok Jungkook? Kita sebut saja Mas T ya. Nah, si T ini katanya baik banget, penyayang, memperlakukan Yuzang ini bak ratu, sehingga membuat Yuzang ini semakin sayang lah tentunya kan. Tapi entah kenapa secara tiba-tiba Yuzang ini malah meminta untuk mengakhiri hubungan bersama si T ini. Udahlah, kita putus aja ya. Kamu mau mutusin aku, kata si T. Dari pertanyaan si T ini yang gak dijawab oleh si Yuzang, akhirnya udahlah diam-diaman aja mereka tuh. Dari situlah si T ini mulai menampakkan wujudnya, mulai memperlihatkan sifat aslinya, geng. Jadi di suatu ketika Yuzang ini sudah tidak diperlakukan seperti ratu. Si T seringkali menganiaya Yuzang dengan benda-benda tumpul, salah satunya payung. Dan itu sambil direkam, geng. Awas kau ya, sampai kau bilang sama orang-orang rekaman ini ku sebarin semuanya, kata si T. Dia mengancam akan menyebarkan semua video-video yang dia rekam kalau sampai si Yuzang ini buka mulut. Video apa itu? Dia mulai video penganiayaan sampai ada video syur mereka yang direkam secara diam-diam. Udah kan, ternyata aksi dari si T ini nggak berakhir sampai di situ aja, geng. Pokoknya dia mau Yuzang ini sangat-sangat menderita, kalian tahu. Karena si T, mantan pacarnya Yuzang ini, memaksa Yuzang untuk bekerja di sebuah bar dan melayani beberapa tamu. Udah tau lah kalian maksudku apa kan? Melayani apa itu udah tahu kalian kan? Udah gitu hasil kerja yang dia dapati dari melayani tamu itu diambil semua sama si T ini. Nah, terus singkat cerita, setelah 2 hari dia bekerja, akhirnya dia ini memberanikan diri untuk bilang, udahlah aku berhenti dari pekerjaan ini. Si T mendengarkan ucapan itu, diiyain kagak, dipukul iya. Gila nggak? Oh, mau berhenti kamu dari kerjaan, langsung dipukulnya. Jadi geng, selama Yuzang ini menjalin hubungannya bersama mantan pacarnya ini alias si T ini, yang dia selalu mendapati perlakuan manis, yang awalnya penyayang, dalam waktu singkat dia ini sudah menunjukkan sifat kasarnya ke Yuzang. Makanya itulah alasan dia mau mutusin si T ini, geng. Udah habis itu si T ini yang kebingungan dengan cara apa lagi dia biar dapat uang ya kan. Dibebasinlah dulu si Yuzang dari kontrolan mautnya. Terus singkat cerita, tiba-tiba Yuzang ini punya ide nih, dimana kalau aku coba buat streaming aja di YouTube, mana tahu rezekiku kan. Udah kan, dibuatnya itu channel YouTube-nya di 2018. Nah, rupanya di tahun tersebut ternyata Yuzang ini sering mencoba melakukan streaming biar berhenti di bar gitu, sampai akhirnya menjadi populer. Makin dia sukses sama karirnya ini, akhirnya bisa merekrut beberapa karyawan dan membeli peralatan studionya berupa komputer, kamera, gitu-gitulah. Lega dia? Enggak, makin menjadi-jadi penyiksaannya. Karena setelah meraih popularitas dan kesuksesan dia, si T ini semakin hijau matanya, geng. Kenapa hijau tuh nah? Karena Yuzang ini bisa menghasilkan uang puluhan juta bahkan sampai miliaran loh, geng. Saking populernya tuh.
Akhirnya tanpa berlama-lama lagi, ketika mendengar kesuksesan si Yuzhang ini, si T ini cepet-cepat bikin agensi sendiri dengan harus menandatangani surat kontrak yang berisi bahwa penghasilan Yuzhang ini akan dibagikan ke si T sebesar 70%. Ini udah lihat kan kalian, siapa yang berkarir, siapa yang gila. Nah, tapi perjanjian itu hanyalah sebuah tulisan panjang di atas kertas yang dilanggari sama si T, karena nyatanya semua penghasilan Yuzhang ini diambil sama si T, nggak ada dibagi-bagikan sama si Yuzhang. Selama 4 tahun menjadi YouTuber ini, penghasilanku selalu diambil sama si T, dan setiap hari selalu ada rekaman aku yang dipukul, kata si Yuzhang. Sampai ada itu foto lebam-lebam dan luka di mana-mana nih. Udah nggak tahan lagi kan si Yuzhang ini tentunya. Mau apa sih ya? 70% itu udah kubagikan semua ke kau. Mau apa lagi kau? Bahkan semua penghasilanku ini diambil semua sama kau. Malah aku yang jadi emosi. Bukannya malu orang ini ya, malah apa? Malah memukuli Yuzhang di depan para karyawannya. Jadi kejadian ribut-ribut ini, si T datangin ke studionya untuk mau ngambil semuanya itu penghasilan si Yuzhang. Sambil memukuli Yuzhang depan karyawannya, dia bilang kalau dia akan membunuh semua anggota keluarganya si Yuzhang. Si T ngamuk-ngamuk di sana sampai merusak beberapa properti yang ada dalam studionya, yaitu kamera dan lain-lain. Singkat cerita lagi, sekitar beberapa hari atau minggu kemudian itu, Yuzhang mencoba untuk menghilang dan tidak berkomunikasi lagi dengan si T. Lost contact ya kan. Tapi lagi-lagi membuat si T ini semakin naik darah. Emosinya memuncak dan mendatangi rumahnya si Yuzhang. Dan setelah sampainya di rumah Yuzhang ini, dia menghubungi salah satu karyawan yang ada di studionya si Yuzhang kan. Di teleponnya, aku di depan rumahnya si Yuzhang ini ya. Sambil dijepretnya foto itu, dikirimnya, aku akan membunuh semua anggota keluarga si Yuzhang ini. Dan setelah Yuzhang ini tahu ancaman itu semakin mendekati keluarganya, Yuzhang akhirnya beranikan diri melaporkan semua kejadiannya ini ke kantor polisi. Ketar-ketir si T ini kan. Entah gimana perjalanan selanjutnya, akhirnya si T ini dibawalah ke kantor polisi. Dia dituntut pidana atas tuduhan penyerangan, ancaman, pemerasan, dan pelecehan seksual. Dari semua tuntutan pidana polisi ke Yuzhang ini, mantan pacarnya atau si T ini dihukum selama 5 tahun di penjara dengan denda sebesar 4 miliar won. Atau kalau dirupiahkan itu sebesar 46 miliar 688 juta lebih lah. Mampus kau. Nah, dengan mendengar putusan seperti itu, si T menjadi stres dan tidak mampu membayar denda tersebut. Akhirnya dia mengambil jalan pintas. Jalan pintas seperti apa nak? Jadi kasusnya ditutup karena dia bundir. Udah panjang-panjang aku cerita loh. Bundir rupanya orang ini. Iya, dia melakukan bundir itu karena dianggap tidak mampu membayar uang denda sebesar 4 miliar won itu. Udah, selesai ceritanya, geng. Oke, jadi itu gengs kisah yang sangat amat ngeri yang dialami oleh YouTuber mukbang ini, yaitu Yuzhang, yang saat ini sudah meraih 10,5 juta subscribernya dan semakin hari semakin bertambah sukses tentunya. Dan untuk kalian yang mungkin bingung kenapa kok bisa tahu cerita lengkapnya ini kan, jadi dia sempat live mungkin di YouTube ya kan. Nah, diceritain lah semua itu sama si dia kalau yang mana sebelum karir sesukses ini dia sempat mengalami hal-hal yang menyiksa sebelumnya. Jadi ini juga pembelajaran untuk kamu dan kita semua dari aksi-aksi tersebut untuk tidak ditiru. Oke, segitu dulu cerita hari ini. Kalau kalian suka dengan video hari ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe atau loncengnya biar kalian tahu video-video selanjutnya yang aku upload di channel ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktu untuk dengerin kisah Yuzhang dari aku. Dan cerita apa lagi yang enak dibahas. See you.